Sepenggal sejarah, perjuangan rakyat Republik Indonesia. Setelah perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia hanya Jawa Tengah, Madura dan Sumatera. Dukuh Warian, Karangsari Saksi Patriotisme Rakyat Pemalang. Sejarah penyerangan Belanda terhadap pengungsi dan pejuang kemerdekaan yang akan kembali ke kantong-kantong daerah asalnya, yang dikawal dan dijaga oleh tentara Divisi Siliwangi dengan pasukan Serikandinya dari daerah Republik di Jawa Barat, ke Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Pada saat dilaksanakannya, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik dan menguntungkan Belanda. Sebelum meletusnya agresi militer 1, pada 21 Juli 1947, pada bulan yang sama pemuda seluruh wilayah Kecamatan Pulau Sari berhimpun dalam Gerakan Pemuda Indonesia, Gerpindo. Pada agresi militer Belanda 1, Gerpindo yang diketuai Sugirwo Pujo-Utomo melakukan aksi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21 Juli 1947, tentara kolonial Belanda melakukan agresinya yang pertama. Para pemuda yang bergabung dalam Gerpindo menghambat perjalanan konvoi tentara Belanda dengan cara merusak jembatan-jembatan dan membuat rintangan sepanjang jalan dari Desa Gambuhan, Siremeng, terus ke Gombong. Untuk mengantisipasi agar tentara Belanda nantinya tidak bermarkas di Pulau Sari, maka pemuda-pemuda Kecamatan Pulau Sari mengadakan suatu aksi bumi hangus. Rumah-rumah yang diperkirakan dapat untuk markas Belanda semuanya dibakar. Pada hari Selasa kurang lebih jam 22, tanggal 27 Juli 1947, agresi Belanda ke-1 masuk wilayah Kecamatan Pulau Sari yaitu Desa Gambuhan. Belanda datang dari arah Kecamatan Bojong, Tegal, dengan kendaraan perang lengkap dengan persenjataannya. Siang dan malam tentara Belanda mengadakan konvoi menuju ke selatan dan setiap kendaraan tersebut bertuliskan Naar Jogja. Di Desa Karangsari Barat, konvoi kendaraan perang tentara Belanda terhenti, karena jembatan Sungai Paingan, telah dirusak oleh pemuda-pemuda Desa Karangsari dan sekitarnya. Setelah jembatan dapat diperbaiki, maka konvoi tentara Belanda tersebut meneruskan perjalanan lewat Desa Karangsari, karena jalan dari Desa Karangsari menuju ke Desa Pulau Sari jembatannya telah dirusak keseluruhannya 8 buah jembatan besar, maka tentara Belanda merubah arah dari Desa Karangsari membelok ke utara lewat Desa Sima, Kecamatan Moga, Desa Banyumudal, Desa Pulau Sari, Desa Pagenteran, Desa Siremeng, Desa Gombong Kecamatan Belik, terus langsung menuju ke Purwokerto. Di Dukuh Karangpoh Desa Pulau Sari perbatasan Kecamatan Moga dan Kecamatan Pulau Sari pada tanggal 29 Juli 1949 malam, sebuah kendaraan tank tentara Belanda hangus terbakar karena terkena ranjau yang dipasang oleh pemuda-pemuda Kecamatan Pulau Sari dengan maksud untuk menghambat konvoi tentara Belanda. Pada waktu itu pemuda-pemuda bermarkas di Dukuh Tumbu Desa Pulau Sari di rumahnya saudara Jaja Darim. Pemuda-pemuda tersebut merencanakan akan memasang ranjau di jembatan Sungai Comal, yang berada di Desa Tegal Harja, Kecamatan Moga. Ranjau tersebut dibersihkan, demikian juga diktonatornya diambil untuk dibersihkan. Di sampingnya ada seorang pemuda yang melihat yaitu Tohid alias Sunario. Malang baginya, diktonator yang sedang dibersihkan meledak, Abdul Jalil yang sedang membersihkan tangannya terputus dan Tohid alias Sunario yang sedang melihat terkena serpihan, tepat di matanya, sehingga sampai sekarang mata yang satu menjadi buta dan telinganya menjadi tuli. Pada awal bulan Agustus 1947, Randu Dongkal diduduki tentara Belanda dan bermarkas di rumah yang sekarang menjadi kediaman dokter sebelah barat Polsek Randu Dongkal. Pada tanggal 7 Agustus 1947 dengan semangat yang tinggi dan bersenjata apa adanya, dengan kekuatan satu kompi, pemuda-pemuda Kecamatan Pulau Sari yang dipimpin oleh Slamet, sekarang Purnawirawan Brigadir Mobil di Kediri, menyerang kedudukan Belanda yang bermarkas di Randu Dongkal. Penyerangan ke markas Belanda di Randu Dongkal tidak membawa hasil, sebab mata-mata Belanda sudah mencium rencana kita. Akibatnya tentara Belanda menyerang balik kepada pemuda-pemuda kita yang menghadang di Desa Mejagong, sehingga 3 orang pemuda kita yaitu, Kislam, Sarnadi, dari Pulau Sari dan Warnadi dari Karangsari gugur, dan yang 2 orang pemuda lagi yaitu Munajat alias Munadi dan Sudri terluka kena peluru Belanda. Sudri dapat sembuh sedangkan Munajat alias Munadi cedera kaki kanannya, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat. Tentara kolonial Belanda mengetahui bahwa penyerangan ke markas Belanda di Randu Dongkal itu dilakukan oleh pemuda-pemuda Kecamatan Pulau Sari karena diketahui oleh antek-antek Belanda. Selanjutnya tentara kolonial Belanda mengadakan operasi pemuda Kecamatan Pulau Sari dan pengejaran pemuda sekitarnya,
sehingga sejumlah 21 orang pemuda tertangkap dan ditawan dalam sebuah penjara bekas rumah sakit di Moga, Selatan Pemandian. Setelah beberapa hari 21 orang pemuda meringkuk dalam sel tahanan, yang sebetulnya pada keesokan harinya akan dibunuh, kebetulan ada seorang pemuda Dukuh Karangpo, Desa Pulosari yang bernama Wangsa Kaslam berusaha mencari akal dapatnya keluar dari sel tahanan tersebut. Wangsa Kaslam menemukan sebuah paku agak besar di tembok dan diambilnya. Kemudian paku tersebut digunakan untuk alat membobok tembok rumah tahanan, usahanya tidak sia-sia, tembok dapat berlubang untuk jalan melarikan diri, sehingga 18 orang pemuda dapat keluar dari tahanan dan melarikan diri dengan selamat. Sedangkan 3 pemuda yang terluka terpaksa ditinggalkan yang pada esok harinya oleh Belanda dibunuh. Untuk melebarkan sayap daerah operasi tentara Belanda menduduki Kecamatan Moga, sehingga untuk patroli ke wilayah Kecamatan Pulosari dapat dilakukan secara terus-menerus sampai ke tepi hutan lereng Gunung Slamet. Dengan larinya 18 pemuda tersebut dari penjara di Moga, Belanda mengadakan pengejaran ke Pulosari yang kebetulan waktu itu di Desa Pulosari sedang pasaran. Di Pasar Pulosari Belanda mengetahui ada pemuda di pasar lalu mengadakan operasi, namun pemuda tersebut melarikan diri dan Belanda mengobral tembakan di pasar. Tembakan tersebut mengenai seorang penjual kinang di lengan tangan yaitu Embok Damat penduduk Desa Pulosari. Namun demikian pemuda-pemuda Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga yang bergabung menjadi satu tidak pernah patah semangatnya. Setiap tentara Belanda mengadakan patroli tentu diadakan penghadangan dengan melemparkan granat, meskipun granat tersebut tidak meledak, sehingga mengakibatkan tentara Belanda semakin ganas, dan tentara Belanda mendesak terus ke wilayah Kecamatan Pulosari Selatan sampai ke Dukuh Cemara, Desa Batursari, yaitu dukuh dusun yang sudah berada di tepi hutan Gunung Slamet. Dari mereka yang berada di Kecamatan Belik, patrolinya juga sampai Desa Tlekatakan, Desa Pratin Kecamatan Karangreja. Di Desa Pratin juga sering sekali diadakan penghadangan oleh pemuda. Salah seorang pemuda dari Desa Siremeng Kecamatan Pulosari bernama Ilyas yang berpos di Dukuh Mayem Desa Tlekatakan mengikuti penghadangan patroli Belanda di Desa Pratin Kecamatan Karangreja dan kebetulan ada patroli Belanda dari markas Belik, maka terjadi baku tembak dan Ilyas tertembak dan meninggal dunia. Patroli tentara Belanda adalah untuk menghadang para pengungsi serta para pejuang dari Jawa Barat yang akan mengungsi menuju daerah Republik Wonosobo dan Yogyakarta. Pada Jalan Simpang 3 dekat lapangan Desa Batursari, tentara Belanda selalu mengadakan penghadangan, sehingga tidak sedikit para pengungsi dan pejuang kita yang menjadi korban kekejaman tentara Belanda. Di lapangan Desa Batursari sebelah barat, dikubur korban tentara kita dan sekarang telah dipindahkan ke Taman Pahlawan Penggarit Pemalang. Di Kecamatan Pulosari pun ada orang yang menjadi antek Belanda yang lebih kejam, Suwarmo, telah mati dibunuh oleh pemuda-pemuda kita dengan cara dikubur hidup-hidup, karena dibunuh dengan senjata tajam tidak mempan. Suwarmo ini pemuda asal Desa Tlekatakan, di Desa Pulosari. Sutoyo telah mati, pegawai Pamong Praja berpangkat kepala agen polisi atau Breiden juga menjadi antek Belanda. Dengan adanya orang-orang Kecamatan Pulosari yang menjadi antek Belanda tersebut, maka para tokoh pejuang dan pemuda pejuang banyak yang ikut mengungsi ke Wonosobo, bahwa pemuda-pemuda Kecamatan Pulosari tidak hanya berjuang di wilayahnya sendiri saja, tetapi juga ke wilayah tetangga. Seperti pada awal Belanda datang, pemuda Pulosari bergerak ke wilayah Moga untuk membumi hanguskan pabrik teh Semugih milik Belanda serta pendopo Kecamatan Moga, tetapi pendopo Kecamatan Moga tidak dapat terbakar. Agresi Belanda kedua. Pada tanggal 21 Desember 1948, tentara Belanda mengadakan operasinya yang kedua dan menyerang daerah Republik Indonesia, maka Panglima tentara kita memerintahkan agar para pejuang dan tentara Republik Indonesia kembali ke daerah kantongnya masing-masing. Ibarat semut rangrang yang dirusak sarangnya, tentara Republik Indonesia dan para pejuang pulang untuk memasuki daerah kantong masing-masing dan bergabung dalam pemerintah militer Kecamatan Bintara Onder Distrik Militer. Sewaktu tentara kita dari Siliwangi akan pulang menuju daerah Jawa Barat dan memasuki daerah perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangreja sekitar bulan Januari 1949 di Desa Pratin, terjadilah pertempuran hebat antara pasukan Siliwangi dengan tentara Belanda, sehingga banyak memakan korban, namun tentara Belanda dapat dihancurkan. Belanda memang licik dan bengis. Tepatnya jam 7 pagi, tanggal 2 Januari 1949 di mana pengungsi sudah siap mau melaksanakan perintah pulang ke daerah asal.
Pasukan Belanda menggempur kota Wonosobo dan juga Banjarnegara disertai pengeboman oleh kapal udara militer Belanda yang waktu itu terkenal sebutan Cocor Merah. Seluruh isi kota Wonosobo gempar dan panik. Mereka para pejuang berusaha menyelamatkan diri, bombardir tentara Belanda sehingga serentak penduduk kota Wonosobo mengungsi keluar kota menyelamatkan diri. Mengungsi keluar kota menyelamatkan diri tidak terkecuali pengungsi yang sudah siap akan pulang ke daerahnya yang dikawal oleh Divisi Tentara Siliwangi, bergerak dengan jalan kaki menuju wilayah Karangkobar, terletak di ujung timur Gunung Raga, Jembangan, sehingga hampir menjelang senja. Terus menyusuri jalan yang dirasa aman terus masuk ke wilayah Kecamatan Kalibening, sekarang menjadi Kecamatan Pandan Arum. Masuk ke Desa Lawen Kecamatan Kalibening, dulu dan di situ ada sebagian yang diarahkan menuju Kabupaten Purbalingga, dipimpin oleh pejuang Bapak Sumardi, pejuang dari Kecamatan Belik. Dan sebagian ke arah Pemalang dan sekitarnya yang dikawal oleh tentara Divisi Siliwangi Jawa Barat, melalui pedukuhan dari Desa Lawen yang dikenal sebagai Dukuh Kendilwesi, Desa Lawen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, masuk ke Dukuh Bangsal, Desa Tundagan, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Dari Dukuh Bangsal, turunlah ke Dukuh Sirongge lalu ke Desa Bongas. Ternyata bombardir Belanda tidak hanya di Wonosobo dan Banjarnegara, tetapi berdasarkan informasi dari Bapak Sumar Hendro Handoko yang berniat mau menyusul ngungsi ke Wonosobo, menyampaikan bahwa kota Pekalongan dan kota Tegal juga dibombardir Belanda, sampai pusat markas di kota Pekalongan telah dibombardir Belanda sehingga pusat markas Angkatan Laut Karesidenan Pekalongan dipindah ke Desa Bongas Kecamatan Watu Kumpul dan semua pengungsi baik yang ke arah Purbalingga dan arah Pekalongan. Juga Pemalang dan Jawa Barat semuanya ditampung di Desa Bongas Kecamatan Watu Kumpul Kabupaten Pemalang. Sehingga Desa Bongas berubah menjadi sangat ramai penuh sesak dengan para pejuang, tentara dan pimpinan pemerintahan Kabupaten Pemalang di desa tersebut. Setelah situasi menjadikan Desa Bongas sebagai pusat berkumpulnya pimpinan pemerintahan, tentara, pejuang dan pengungsi maka diadakanlah rapat oleh Komandan Angkatan Laut Karesidenan Pekalongan Kapten Kakao Ali Sadikin. Diaturlah jalur pengalihan gerilya tentara, pejuang, pengungsi sesuai amanat pimpinan tentara di Yogyakarta dengan adanya 3 jalur arah, sebagai berikut. Jalur 1, menuju Pekalongan, ke Penisihan, Tlagasana, Kandang Serang, Kajen, Wonopringgo Pekalongan. Jalur 2, Bongas, ke arah barat naik ke Tambi, Majakerta, turun ke Wisnu, Wanarata, Gunung Gajah, Kedung Banteng, Balamoa, Tegal. Jalur 3, Bongas, Jojogan, Margalanggu, Desa Watu Kumpul, Majakerta, Dukuh Guci, Gunung Jaya, Mendelem, Beluk, Gombong, Siremeng, Pagentaran, Pulau Sari, Penakir, Gunung Sari, Jurang Mangu, Dukuh Warian Karangsari, Gambuhan, Dukuh Gajah Nguling, Kedawung, Dukuh Tengah, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Pengawalan tentara Divisi Siliwangi dan pasukan Srikandi. Sebagaimana telah ditetapkannya jalur 3, sebagai jalur pengawalan dan pengamanan oleh tentara Divisi Siliwangi dan pasukan Srikandinya, terhadap pengungsi yang akan pulang ke daerah Jawa Barat yang oleh masyarakat Kecamatan Pulau Sari lebih dikenal dengan sebutan gerilya. Maka dari Desa Bongas yang saat itu menjadi desa yang semula sepi, menjadi ramai sekali, dibuktikan dengan penuhnya penduduk dan pengungsi, para pejuang dan tentara. Sehingga menjadi hingar-bingar dan penduduk aslinya merasa bangga serta menjadi semangat, melihat keberadaan tentara Indonesia, beserta para pemuda, pejuang yang berada di desanya. Timbul kegiatan sosial yang sangat hebat di luar dugaan, para ibu dan pemuda, remaja, di Desa Bongas, sangat sibuk menyiapkan ransum seadanya berupa ubi kayu rebus, jagung rebus, nasi jagung, lauk pauk seadanya. Mereka bekerja dengan semangat melayani para pengungsi, para pejuang yang ada di desanya. Setelah semua dilayani dan mendapatkan perintah dari pimpinan tentara, agar semua komandan pengawalan dan pengamanan pengungsi jalur 3, maka bergeraklah. Berangkat jalur 3 dari Bongas, ke Desa Jojogan, menuju ke Dusun Margalangu Desa Watu Kumpul, naik ke barat ke Desa Majakerta atas sebelah barat Luk Pitu, dari situ masuk ke Dukuh Guci Desa Gunung Jaya, dari Gunung Jaya ke Desa Mendelem Dukuh Karanganyar terus ke barat turun ke Dukuh Bentar, terus naik ke Dukuh Pondok Nangka Desa Beluk, sampai ke Gombong. Kiriman lalu ke Siremeng diteruskan ke Pagentaran, dari Pagentaran ke Pulau Sari Dukuh Tumbu, naik ke Penakir.
Dari Desa Penakir Dukuh Sawangan masuklah ke Desa Gunung Sari sampailah di Dukuh Sibedil Desa Gunung Sari. Walaupun sepanjang perjalanan rombongan gerilya tersebut mendapat pelayanan yang sangat baik dari penduduk desa yang dilaluinya dengan menyediakan tempat beristirahat dan makan dan tempat untuk tidur. Bagi yang sakit ditampung di rumah penduduk sekitarnya dengan dilayani sebaik-baiknya. Pertempuran di Dukuh Warian, Desa Karangsari. Pada saat itu tepat hari Jumat tanggal 7 Januari 1949, setelah beristirahat di Dukuh Sibedil, dan setelah sholat subuh rombongan bergerak ke arah barat meneruskan perjalanan, tetapi Belanda sudah mencium adanya rombongan gerilya dan pengungsi yang dikawal oleh tentara divisi Siliwangi akan melintasi jalan di Dukuh Warian. Denah pertempuran di Dusun Warian, Desa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari. Ada 20 anggota Laskar Gerpindo Kecamatan Pulau Sari yang ditawan Belanda dan dipenjarakan di Kamp Nusa Kambangan. Pemerintah militer Kecamatan, Bintara Onder Distrik Militer BODM, terus berusaha mengadakan gerilya terhadap Belanda. Pada saat itu BODM yang pertama di bawah pimpinan Bapak Sersan Nur Sukmo, karena pengkhianatan antek Belanda, yaitu Sugeng, anggota ID. Bapak Sersan Nur Sukmo tertangkap oleh tentara Belanda di Belik. Kemudian dibunuh oleh tentara Belanda di Desa Siremeng Kecamatan Pulau Sari. Makam Bapak Sersan Nur Sukmo sekarang telah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Penggarit Pemalang. Sebagai pengganti Bapak Sersan Nur Supeno dipercayakan kepada Bapak Serma A.B. Sutondo. Markas BODM yang semula di timur Desa Siremeng, kemudian dipindahkan ke Desa Gunung Sari di bawah kepemimpinan Bapak Serma A.B. Sutondo. BODM terus mengadakan aksi dengan melakukan perang gerilya terhadap tentara Belanda. Dengan semangat juang yang tinggi, BODM dapat berjalan lancar sampai dengan penyerahan kedaulatan penuh dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Alhamdulillah, seluruh penjajah hengkang dari bumi pertiwi. Demikianlah perjuangan rakyat Indonesia, semoga bermanfaat buat generasi muda Indonesia. Terima kasih. Wassalam.